Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 404, tanda yang membuat orang takut. Dia hanya untuk menghindari rasa malu. Jadi dia berpura-pura melihat ke mobil tanpa diduga, Suri memberikan mobil itu untuk dirinya. Rocky mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu ingin membeli mobil?" Suri berkata sambil tersenyum, "Di rumahku masih ada kendaraan, tapi ketika kamu datang ke kota Wasa, mobilnya tidak ada. Aku lihat kamu bukannya biasanya naik motor berwarna kuning. Jadinya aku memberikan mobil ini kepadamu, kamu bisa pergi bekerja dan bisa mengajakku jalan-jalan." Ini. Rocky ragu-ragu sejenak, dia tidak mengemudi mobil saat datang ke kota Wasa, dia punya banyak mobil mewah di garasi villa lama keluarga Lin, tapi sekarang dia belum pernah kembali ke rumahnya, dia tidak bisa pulang untuk mengambil mobil. Jika ada satu kendaraan, bisa berjalan lebih cepat dari motor listrik, itu sudah cukup nyaman. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, untuk sementara aku naik motor saja dulu." Ketika meninggalkan kota Wasa, dia mengembalikan mobilnya kepada Suri. Di mata Wisnu, pembicaraan antara kedua orang ini seperti saling menggoda. Dia sangat marah, dia tidak menyangka bahwa hadiahnya yang diberikan kepada Suri menjadi milik Rocky dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia menabung uang saku sebulan, lalu barangnya diberikan kepada Rocky, yang membuat Wisnu sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia berkata, "Sampah, apakah kamu pantas naik mobilku? Aku memberikan mobil ini untuk Suri. Sampah sepertimu tidak layak menaikinya, bahkan menyentuh saja pun tidak pantas." Suri berkata, "Wisnu, jika kamu memarahi Kak Rocky lagi, aku akan marah." "Suri, jangan marah." Wisnu segera bergumam dan berkata, "Kamu jangan mau ditipu oleh orang miskin ini, dia bersamamu hanya ingin mengambil uangmu. Beli motor saja dia tidak mampu, apa yang bisa dia berikan kepadamu? Kalau begitu, kamu tidak perlu mengirim mobil ini, aku akan membelinya sendiri untuk diberikan kepada Kak Rocky." Suri berkata dengan kekesalan. Mendengar ini, Wisnu semakin cemburu. Untuk apa? Orang miskin ini tidak tahu harus berkata apa, dia menipu Suri untuk memberinya hadiah yang begitu mahal. Dia segera berteriak kepada Rocky, "Kamu sudah menipu Suri, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan segera memanggil seseorang untuk membereskanmu." Saat mendengar kata orang miskin, Rocky sudah marah. Sekarang melihat Wisnu seolah-olah menjadi pahlawan, dia sangat tidak senang. "Wisnu, aku tidak ingin kamu menjadi berlebihan seperti ini, pergi kamu dari sini." Suri menangis karena marah. Rocky melihat ke arah Wisnu dan berkata, "Seberapa miskin kamu, kamu hanya mengirim mobil kelas ini. Aku memberikan mobil kepada orang lain, setidaknya harganya 10 miliar. 10 miliar. Wisnu langsung tertawa terbahak-bahak. "Apakah kalian semua mendengarnya? Orang miskin ini bahkan berpura-pura kaya. Suri, dari mana kamu bertemu dengan orang ini? Kelihatannya kamu sudah ditipu olehnya." Sekelompok sales di dekatnya juga tertawa. Orang miskin ini, bahkan barusan saja tidak bisa mengeluarkan uangnya, aku berani bertaruh bahwa uang di tabungannya tidak akan lebih dari 1 juta. Bahkan tuan muda dari keluarga Lin, orang terkaya di kota Wasa, tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Orang miskin ini sangat bermimpi. Hahaha, lihat sepatu yang dikenakannya, tidak tahu dari tumpukan sampah mana dia mengambil sepatu ini, dia punya banyak uang.
Semua ornak tertawa terbahak-bahak. Wisnu tidak bisa berdiri dengan stabil karena tertawa. Dia menunjuk ke arah depannya dan berkata, "Halo orang miskin, jika kamu benar-benar kaya coba kamu beli mobil itu." Melihat ke arah jari Wisnu menunjuk, Rocky melihat sudut aula terparkir sebuah kendaraan yang mulus dan mendominasi. Bodinya berwarna emas dan sangat mempesona. Kendaraan ini ditempatkan di platform tinggi di tengah aula dengan garis merah di sekelilingnya. Harley Davidson edisi terbatas. Rocky juga tertegun. Tidak menyangka dia akan melihat kendaraan edisi terbatas di tempat seperti ini. Sebelumnya, dia berencana ingin membeli mobil untuk berkeliling, tetapi dia tidak keburu membelinya, karena dia sudah pergi ke kota Gopo. Wisnu mencibir dan berkata, "Kamu punya mata kan? Ini adalah barang berharga di toko ini. Harganya 13,8 miliar, jika kamu mampu, kamu bisa membelinya sekarang." Para sales tertawa histeris. "Tuan Wisnu, kamu lihat dia begitu miskin, apakah dia mampu membelinya? Dia bahkan tidak mampu membeli sekrupnya." Rocky mencibir dan berkata, "Bagaimana jika aku mampu membelinya?" Wisnu memegangi perutnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu membelinya, aku akan berlutut dan memanggilmu tuan. Jika kamu tidak bisa membelinya, kamu masuk ke dalam celanaku, akui bahwa kamu pembohong dan keluar dari kota Wasa." Begini, Rocky tersenyum, dan berkata, "Meskipun aku tidak ingin mengenalimu sebagai anak buahku, tetapi kamu harus berlutut, kamu pikirkan benar-benar postur berlututmu." Ada ledakan tawa lagi di kerumunan. "Yal, anak ini berpura-pura kaya, memang gila. Dia tidak akan membayar menggunakan uang koin kan? Tuan Wisnu, aku akan membantumu menyiapkan ponsel, aku akan merekam video bocah ini dan mengirimkannya ke internet." Semua orang tertawa mengejek, hanya Suri yang tidak tersenyum. Karena dia tahu bahwa Rocky tidak hanya mampu membelinya, tetapi juga bisa membeli 100 mobil sekaligus tanpa mengedipkan matanya. "Jika ingin beli berikan uangnya dulu." Wisnu menunjukkan ekspresi sombong dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dia yakin bahwa Rocky tidak akan mampu membelinya. "Tunggu sebentar." Rocky melirik ke pintu, memperkirakan bahwa 1 atau 2 menit ini, Jimmy akan datang. Wisnu dengan sinis berkata, "Menunda waktu. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan orang miskin sepertimu." Penjaga keamanan cepat geledah dia, "Jika dia tidak punya uang, suruh dia berlutut dan panggil aku tuan." 2 orang penjaga keamanan segera bergegas menggeledah tubuh Rocky. Namun, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam dan menendang. Tanpa menunggu orang-orang melihat dengan jelas, 2 penjaga keamanan yang berlari ke depan langsung ditendang. Wajah Wisnu berubah dan dia berteriak, "Siapa yang berani membuat ulah di tokoku?" Di depan Rocky, seorang pria berbaju hitam dengan aura mengerikan berdiri. Dia seolah-olah tidak mendengar teriakan Wisnu, dia berbalik badan dan membungkuk kepada Rocky, menyerahkan kartu di tangannya. "Tuan muda, aku terlambat." Rocky mengangguk dan mengambil kartu bank dari tangan Jimmy. Wisnu tertegun sejenak dan berkata dengan marah, "Dari mana kamu mendapatkan aktor ini? Siapa yang berani menghajar orang-orangku? Kelihatannya kamu ingin dipukuli." Saat ini, sebuah mobil Porsche hitam berhenti di luar. Beberapa pengawal mengelilingi seorang pria paruh baya dengan mengenakan jas hitam berjalan masuk ke dalam. Temperamen pria paruh baya itu sangat mengerikan, dan dia bertanya sambil berjalan, "Wisnu, ada masalah apa di toko?" "Ayah,
Begitu Wisnu melihatnya, dia segera melangkah ke depan dan berkata dengan hormat, "Tidak ada apa-apa, seorang pria miskin datang ke toko untuk membeli dan menipu Suri. Aku ingin memperlihatkan wajah aslinya dan menyuruh dia mengakui bahwa dia pembohong di depan Suri." Pembohong. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya dengan ragu. Ketika dia melihat Suri, dia segera menganggukkan kepalanya dengan sopan. Tetapi ketika dia melihat Rocky berdiri di sampingnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian matanya tertuju pada pria berbaju hitam itu. Setelah beberapa detik terdiam, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak mengenali pria berbaju hitam itu, tetapi dia mengenali tanda di dadanya. Tanda itu hanya seukuran kotak korek api, dan disulam dengan benang sutra gelap itu berbentuk naga kecil, yang sangat tidak berarti. Tapi di seluruh kota Wasa tanda ini diketahui semua orang. Tidak peduli seberapa tinggi status yang dimiliki, saat melihat tanda ini, semua akan diam dan gemetar. Ini adalah tanda penjaga terlarang khusus dari keluarga Lin di kota Wasa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.